kebun raya. Bersih, pohonnya rindang-rindang, dan dikainin tuh pohonnya. Siapa, Pak? Daripada ditempelin iklan, lebih baik dikainin. Siapa, Pak? Tapi kalau yang masang kainnya saya besok langsung keluar, itu musyrik katanya. Siapa, Pak? Sama. Mari kita sambut bersama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini Pak Menterinya belum datang ya. Kayaknya bangunnya siang, memang kebiasaannya. Kan kita harus ngomong apa adanya, ciri khas orang Batak itu ngomong apa adanya. Tepuk tangan ya. Sekretaris Jenderal enak nih. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal itu jabatan paling enak. Kenapa? Karena gajinya dua, gaji sekretaris dan gaji jenderal, gaji inspektur dan gaji jenderal. Bayangin double, tangan semuanya. Dan ini yang paling pusing para dirjen, para sekjen itu, karena menterinya senangnya kerjanya sampai malam, jam 12, jam 1, jam 2 malam, dini hari baru selesai. Irjen besok jam 8 harus masuk kantor lagi. Menterinya boleh jam 12 datang. Irjennya ngomong begini, kapan aku jadi menteri? Ini tuan rumah Wali Kota Depok, saya ucapkan terima kasih. Kemudian semua yang hadir ya. Indonesia ini memang dalam struktur jabatan itu paling aneh. Struktur yang paling tinggi itu nomornya 1. Struktur yang paling rendah nomornya 4. Sehingga dulu waktu ada bupati yang belum mengerti tentang struktur jabatan, ketemu sama orang kan, teman dekatnya, kamu jabatanmu apa? Saya eselon 2. Wah, saya bupatinya, besok eselon 4. Ya bertanya dulu. Ya asik lah, pokoknya dengan saya mas santai aja. Tadi MC-nya muji-muji saya selangit. Luar biasa, saya puji-puji gini nggak ada manfaatnya kalau pulangnya mengatakan horor pembicara. Bapak tahu nggak, Gubernur Jawa Barat itu nggak ada BBM-nya. Gubernur Jawa Barat itu tidak ada BBM, tidak ada perjalanan dinas, tidak ada mobil dinas, itu tidak ada pakaian dinas. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan diri saya. Saya dari operasional saya juga cukup, orang nggak punya bini saya. Kemarin saya baru tahu bahwa honor saya nggak pernah diambil. Wah, Bapak semenjak jabat sampai hari ini honor Bapak kok belum pernah diambil? Oh iya, biasanya diambil istri kalau dulu, sekarang enggak. Untung juga nggak punya sendiri duit awet. Tadi ngomong, gubernur ini duduknya di depan, biar lihat yang indah-indah, ngomong aja lah. Saya ini hidup nggak mau keduluan orang. Kalau duduk di tengah, rugi. Sopir saya yang paling pertama lihat wanita cantik. Kalau sekarang saya yang paling depan, saya yang paling pertama lihat wanita itu, dan saya yang nyuruh pada sopir saya untuk klakson. Jadi kalau mobil saya ada suara klakson, berarti ada yang dilihat dan bukan. Itulah enaknya jadi duda. Gubernur duda itu bahaya. Kalau kau bilang wali kota Depok kan pengen kayak saya merdeka, tapi istrinya itu sangat setia. Karena seluruh gerakan hatinya pasti terbaca oleh istrinya. Dan yang paling takut dari Pak Wali Kota Depok adalah ketika tengah malam istrinya bangun, merhatikan wajahnya, ini gaunya ketahuan. Untuk panggil nama kekasihnya sama dengan panggil nama istrinya, ibu. Tapi itu hanya dalam candaan saya. Aslinya wali kota Depok, lulusan IPDN, nggak ada rumusnya. Lulusan IPDN tidak takut sama istrinya. Dijamin kesetiaan. Sehingga kalau nakal pasti ketahuan karena tidak terlatih.
Jadi buat ibu-ibu, jadi kalau suaminya ketahuan WA perempuan, kemudian ketahuan selingkuh, ibu harus berbahagia. Kenapa? Berarti suami ibu itu pendatang baru. Karena kalau sudah pemain tidak akan pernah ketahuan. Pemain itu WA sama selingkuhannya di samping istrinya. Dia senyum aja, istrinya nggak nengok, dia lurus gitu loh. Cirinya gampang satu, pemain itu gampang. Kalau menterinya menteri 1, menteri 2, menteri 3, itu pasti selingkuhannya. Itu biasanya kalau selingkuhan itu dipasang di situ, wali kota 1, wali kota 2. Misalnya menteri PKP Arak 1, menteri PKP Arak 2, tambah lagi menteri PKP Sirait, pasti itu orang lain. Nah, saya kalau sebagai orang Sunda, saya menyampaikan beberapa hal tentang rumah. Kenapa? Karena rumah itu peradaban. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar warga, bukan. Rumah itu cermin peradaban. Saya bicarakan ini. Kenapa di Jawa Barat jarang candi? Kenapa di Jawa Barat milih bahan baku untuk rumahnya itu kayu, bambu, ijuk? Karena beda dengan di Jawa Tengah. Kenapa? Karena di sini tanahnya labil, gempa buminya besar, kemudian udaranya lembab. Karena sehingga bahannya itu, ketika bikin bangunan berundak dengan menggunakan kekuatan batu, itu nggak bisa bertahan lama, berantakan. Contohnya Gunung Padang. Untuk itu orang Sunda itu ada kalimatnya, mi indung kau waktu mi bapak kajaman, pindah cai, pindah tampian. Apa itu artinya? Bahwa dalam melakukan pengelolaan terhadap berbagai kebijakan, maka kita harus menjadikan waktu sebagai ibu kita. Kenapa? Karena waktu berubah. Sikap kita subuh beda dengan sikap kita siang hari. Sikap kita siang hari beda dengan sore. Sore beda dengan malam. Kenapa? Waktu mengalami perubahan. Mi bapak kajaman artinya apa? Bahwa kita meletakkan kerangka peradaban itu harus senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Pindah cai, pindah tampian apa? Pindah cai, pindah tampian artinya bahwa dalam setiap membangun peradaban baru, maka dia akan mencari sumber air baru dan akan mencari tempat baru untuk melakukan cuci, mandi, dan haus. Itu rumah. Sudah dalam kepemimpinannya menggunakan kerangka yang sederhana banget. Jadi kalau Sunda itu tidak sandang pangan papan, tidak. Orang Sunda itu kalimatnya begini: imah napage, baju nawete, bibirna base, pamajikan jarang reuneuh, barijeun dikeureuyeun. Apa artinya? Kehidupan dalam sebuah keluarga itu akan dimulai dengan membangun rumah yang kokoh. Membangun rumah yang kokoh itu dulu, kenapa orang-orang tua dulu itu punya rumah, itu karena ada istilah ngarinyu. Apa itu ngarinyu? Punya duit beli bata, punya duit beli kayu, punya duit beli pasir. Di era tahun 80-an jarang sekali orang bikin rumah sekaligus. Pasti yang keluarga baru dia melakukan pembangunan rumah secara bertahap. Dan itu adalah kehormatan bagi sebuah rumah. Kemudian baju wete artinya apa? Setelah rumah baru beli baju bagus. Jangan beli baju bagus kalau belum punya rumah. Di kita ini terbalik sekarang itu. HP dulu
motor dulu, mobil dulu, baru rumah. Kadang-kadang jumlah mobil melebihi rumah. Punya mobil 3, rumahnya tipe 36, nggak ada garasinya, disimpan di pinggir jalan. Kenapa ini terjadi? Orang Indonesia, orang Jawa Barat hari ini belum bisa memprioritaskan skala prioritas dasar dalam kehidupan. Kenapa? Karena punya prinsip kajun deui tekor asal sok. Ngutang banyak, gaya selangit. Itu kan penampilan elit, ekonomi sulit. Ini yang terjadi. Nah, kemudian baju bibir basuh. Apa itu artinya? Berkencan dengan istri dalam setiap hari. Kemudian pemajikan jarang reneh, ada pengaturan karena ini akan berpengaruh. Jadi kita ini lupa dalam setiap hari. Kementerian Perumahan Pemukiman akan terus-menerus menghadapi problematika sepanjang jalan. Kalau apa? Keluarga rencananya nggak ada beres. Kenapa saya ngomong ini? Fakta yang saya temukan adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan membeli rumah, orang-orang yang tidak kemampuan mencicil rumah, rata-rata anaknya lebih dari 4. Saya nggak tahu juga. Yang rumahnya banyak, istrinya susah hamil. Yang rumahnya sedikit, istrinya hamil terus. Yang tidak punya rumah, istri anaknya sampai 11, sampai 24, sampai 25. Fakta ini ada di media sosial saya. Saya di majalah hujan begini, saya buka kaca, ada anak jualan. Kamu di mana rumahnya? Di sini. Kamu jualan sama siapa? Sama adik. Terus kakak aku ada jualan lagi di alun-alun. Saya terus susul. Ternyata anak yang jualan itu 8. Pak, masih ada adik aku. Di mana? Di rumah. Berapa? 2 lagi. Saya langsung nyusul ke rumahnya. Tinggal di rumah petak. Ternyata bapak dan ibunya lagi tidur jam 12 siang. Ternyata begitu keluar, istrinya lagi hamil yang ke-11. Dan saya, Pak, bisa nggak anak Pak? Saya bisa nggak Bapak masuk KB? Sebentar, Pak Gubernur, saya mau istikharah dulu. Saya waktu jadi bupati di Purwakarta, ada satu keluarga anaknya 16, rumahnya ngontrak di pinggir rel kereta api tanpa kamar. Malam-malam saya lihat berbaris kayak pindah. Saya nanya, kamu kalau gituannya di mana? Kok hamil terus? Gampang Pak, pas anak tidur masuk kamar mandi. Kamar mandinya sempit banget. Gimana istri kamu diletakkan di bawah? Sambil berdiri Pak. Sambil berdiri nyetak 16. Bayangin, ini penting. Ini agar ini terkoneksi Pak. Satu lagi, saya nemu lagi yang anaknya 24. Suaminya tukang beca. Bu, itu pertanyaan saya. Sama lagi rumahnya kontrak. Kalau itu saya tanya, saya nggak nanya gituannya. Bu, ibu ngelahirinnya gimana? Ya, kadang Pak, sedang lagi nyuci, lahir. Kadang lagi nyetrika, lahir. Ya kadang Tuhan itu ngasih kemurahan dan kemudahan bagi mereka yang anaknya banyak. Dan aneh lagi adalah yang anaknya banyak, yang orang nggak punya, hawa anaknya tuh lapar terus. Ingat loh, hawa anaknya tuh lapar terus. Kalau anak orang kaya, hawanya kenyang terus. Pengen makan, kalau makan daging dibawa ke dokter, dipancing dulu. Anak orang miskin, apapun dimakan, sehat-sehat. Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena hak kepemilikan atas tanah bagi keluarga prasejahtera, bagi keluarga yang anaknya banyak, itu rata-rata mereka tak memiliki tanah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka
berkumpul pada sebuah ruang kecil di Bekasi, di samping sungai. Saya ingat betul waktu itu di Sri Mukti kalau nggak salah. Di belakang pasar, saya menemukan ada satu petak rumah yang dibuat dari plastik menduduki tanah negara. Jumlah penghuninya 21. Di situ ada 7 kepala keluarga. Kemudian saya nanya lagi, ini gilirannya bagaimana? Ini Pak, kalau saya pengen yang ini keluar dulu, nungguin dulu, nanti masuk lagi. Nah, artinya apa? Bahwa problem kemiskinan teridentik dengan problem perumahan. Karena problem kemiskinan maka identik dengan problem perumahan, maka kita akan berhadapan dengan 2 hal. 1, tingginya angka kebutuhan perumahan dan pemukiman. 2, semakin menyempitnya lahan perumahan dan pemukiman. Semakin menyempitnya lahan perumahan pemukiman juga sangat terpengaruh oleh satu hal, hak kepemilikan atas tanah, yang terjadi disparitas antara yang menguasai tanah sangat luas dan yang tidak punya akses tanah sama sekali. Dalam program ini menurut saya, kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah, Kementerian Kehutanan memiliki kebijakan perhutanan sosial, yaitu memberikan area-area lahan di tepi hutan untuk dikelola oleh masyarakat sebagai area perkebunan dan tanaman hutan lainnya, dan ini juga sudah mengancam ekosistem menurut saya. Maka identifikasi terhadap tanah negara yang terbuka yang ada di area-area pendataran yang berpotensi itu bisa dijadikan sebagai sarana perumahan pemukiman adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. Kenapa? Jumlah itu di Provinsi Jawa Barat sangat luas. Silakan dicek. Eks perkebunan, eks perhutani, eks tanah negara bebas. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan distribusi rasa keadilan. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau negara tidak mengintervensi kemudian meredistribusi terhadap Kementerian Perumahan Pemukiman untuk menyediakan kawasan perumahan baru, maka itu selalu dikuasai oleh orang yang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang sangat mapan. Kenapa? Justru mereka kaya dari situ. Kenapa kaya dari situ? 30 tahun yang lalu mereka ketika jadi camat, ketika menjadi bupati, ketika menjadi pejabat, meredis tanah-tanah itu dengan jumlah yang sangat luas, membagi-bagi kapling dengan jumlah yang sangat luas. Hari ini mereka bisa menjualnya dengan harga yang sangat fantastik. Bisa 1 juta per meter, bisa 2 juta per meter. Redistribusi ini perlu dilakukan untuk apa? Kaitannya dengan ketahanan pangan. Kita nggak mungkin terus-terusan ngomong ketahanan pangan kalau area pangannya belum tersedia, semakin menyempit. Kenapa saya ngotot ketahanan pangan, area pangan itu harus fokus di Jawa dulu? Kenapa? Karena yang tanah yang subur yang ditanam langsung jadi ya di sini. Di tempat lain perlu proses yang sangat lama, perlu biaya yang mahal. Di tempat ini nanam jadi. Kemudian akses terhadap masyarakat sebagai orang, sebagai kelompok masyarakat kampung terhadap kebutuhan pangannya dekat. Maka bagi saya tanah di Jawa Barat di dalamnya harus diselamatkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Kalau tanah di Jawa atau di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur harus diutamakan untuk kepentingan pangan, maka kita harus bersama-sama segera mencari tanah-tanah negara yang terbuka, yang itu untuk perumahan pemukiman yang terbuka harus segera diidentifikasi.
Kemudian yang berikutnya apa yang dilakukan? Menurut saya adalah menjual rumah sangat murah. Bukan murah lagi, sangat murah. Cicilannya tidak 1.500.000. Kenapa angka itu harus diberikan? Karena 1 juta masih berat bagi pemulung. 1 juta bagi Gojek masih berat. 1 juta bagi guru honorer masih berat. Bagi guru P3K masih berat. Mereka kan 3,2. Kalau dipotong perumahan pemukiman 1, maka tinggal 2,2. Bayar listrik berapa? Ongkos berapa? Beli beras berapa? Berat. Dan negara tidak mengalami kerugian untuk memberikan alokasi APBN. Bukan Pak Menteri ini nyarinya non APBN terus. Non APBN kenapa? Karena negara dengan memberikan alokasi pembiayaan untuk perumahan pemukiman, negara mengirit devisa untuk tidak impor bahan pangan. Dan ketersediaan pangan menjadi sangat penting. Nah ini titiknya. Dari situ nanti kita akan terpetakan tentang apa prinsip dasar pembangunan bagi orang Jawa Barat dan seluruh daerah sama menurut saya. Gunung kudu kaya, lengkong kudu balonan, lebak kudu sawah. Artinya apa? Dari sisi tekstur, ini adalah gunung ada 4 tingkatan, leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung garapan. Kasus-kasus yang seperti di Cisarua itu adalah areal awisan dirubah menjadi garapan. Ada argumentasi misalnya, longsornya itu di atas, bukan di bawah. Tidak ada kaitan dengan alih fungsi. Longsor di atas, kalau di bawahnya kokoh dengan pohon dan kemudian sungainya diterbukakan, maka tidak akan ada bencana seperti ini. Dan kalau membangun rumah tidak di tebing yang tempat yang rawan, tidak akan ada peristiwa ini. Longsor itu biasa. Banyak di Bekasi itu sejak zaman Tarumanegara. Cuman problemnya aja, zaman Tarumanegara belum ada rumah. Sekarang kenapa menjadi banjir rumahnya kemudian tenggelam? Ya karena areal sawah, areal setuk, kata orang Depok, itu berubah menjadi perumahan. Apa ini problem terjadi adalah penghitungan. Penghitungannya dari mana? Sampai sekarang kita belum menetapkan rasio penduduk pada sebuah wilayah. Maka saya sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk membuat rasio. Kalau kota ini sudah jenuh, sudah terlalu banyak penduduk, maka harus ada close, tidak boleh lagi ada urban di situ, harus digeser. Itu terjadi di Jawa Barat, Bandung, Heri, Kutantu, Depok. Saya belajar tentang Depok. 1. Orang Betawi kemudian menjual tanah di Jakarta, bergeser ke Depok. Kemudian ketika di Depoknya dia beranak pinak. Dulu hanya punya tanah 64 meter persegi. Sekarang anaknya 5. Maka tidak mungkin satu orang menguasai 10 meter. Tuh. Kemudian banyak orang yang bekerja di industri dari berbagai daerah di Indonesia tidak punya rumah. Kemudian dia punya anak dan punya cucu. Akhirnya banyak yang tidak punya rumah. Kota Bekasi sama. Bekasi sama. Ini kan harus terpecahkan. Sehingga pemecahan yang berikutnya adalah kita tidak boleh terus-menerus menghadapi problem yang sama. Tanggul jebol, rumah terendam, daerah aliran sungai, sepadan sungai berubah menjadi kawasan perumahan, bencana lagi. Kenapa? Recovery yang mahal. Hitungan saya, itu Pemda Jabar tahun ini, kalau tidak terus-terusan merecovery bencana, bisanya taruhlah ada 100 miliar. Sudah berapa unit rumah yang bisa kita bangun? Untuk itu, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah mencoba untuk segera memetakan tentang arah rumah tidak boleh lagi ke samping. Kenapa?
karena ketersediaan lahan semakin menyempit yang baru. Yang kedua, pertumbuhan industri saat ini mengambil kawasan non-industri. Di mana letak mengambilnya adalah rumahnya di luar kawasan. Jarak tempuhnya jauh, terjadi kemacetan, biaya transportasi yang mahal, subsidi transportasi harus ditingkatkan. Solusinya apa? Saya mungkin Pergubnya saya keluarkan. Setiap pembukaan kawasan industri harus menyediakan fasilitas tanah dan perumahan vertikal, sehingga mereka tidak lagi negara ngurusin itu. Negara fokus pada yang lain. Nah, kerangka dasar ini bisa menjadi dasar untuk kita bersama-sama membangun perumahan berdasarkan karakter dan arah peradaban. Karena berdasarkan karakter dan arah peradaban, maka perumahan sangat tergantung pada ketersediaan tanah. Ketersediaan tanah sangat dipengaruhi pada pemahaman tata ruang yang teknis, holistik, kultural bahasa saya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebijakan-kebijakan perumahan pemukiman harus terintegrasi dengan kebijakan penatagunaan air, penatagunaan tanah, kemudian penatagunaan kawasan pemukiman dan perkotaan. Semuanya harus terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga penetapan kawasan perumahan menurut saya tidak boleh lagi ditetapkan sendiri-sendiri. Ditetapkan oleh tata ruang versinya kota, ditetapkan oleh tata ruang versinya kabupaten. Nanti provinsi punya versi lagi, nanti Kementerian ATR BPN punya versi lagi. Yang terjadi adalah kekacauan seperti hari ini. Kekacauannya adalah pengembang sudah membebaskan lahan, di tata ruangnya itu merupakan kawasan perumahan pemukiman, di tata ruangnya merupakan kawasan LSD, kawasan industri, kemudian di ATR BPN-nya keluar lagi kebijakan bahwa itu merupakan sawah yang harus dipertahankan. Ketidakpastian negara dalam melakukan pengelolaan kebijakan akan melahirkan ketidakpercayaan kaum pengusaha terhadap regulasi yang dibuat. Untuk itu suatu saat harus kita bicara bersama untuk merumuskan secara terintegrasi penetapan tata ruang itu nanti harus terintegrasi antara kebijakan tata ruang ATR BPN, kebijakan di lingkungan hidup, kebijakan di ESDM sebagai penyedia jasa material perumahan pemukiman, kebijakan di Kementerian Pertanian, kebijakan di Kementerian PU terhadap pengelola sumber daya air. Semuanya harus menjadi satu kesatuan integrasi. Tidak seperti terjadi saat ini, satu sama lain memiliki versinya masing-masing. Dan juga harus terintegrasi dengan Kementerian Sosial, sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk dibangunkan perumahan oleh pemerintah memiliki data yang pasti. Dalam kerangka ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menyiapkan dana yang sekarang sudah tersiap 10 miliar, tapi saya cenderung ingin menyempurnakan, tidak apa-apa sampai angka 30 atau 50 miliar, yaitu survei data statistik terhadap kondisi real masyarakat Jawa Barat ya, dengan BPS yang langsung nanti membentuk kader di setiap desa dan kelurahan untuk membuat data yang objektif. Karena saya tidak meyakini data BPS yang hari ini disajikan dengan
jumlah responden yang sangat terbatas, jumlah pendata yang sangat terbatas, dengan honor yang sangat terbatas, menghasilkan data yang faktual yang bisa digunakan untuk mengambil kebijakan. Dan saya tetapkan di Jawa Barat bahwa survei data dilakukan dalam setiap tahun, sehingga setiap tahun anggaran pemerintah provinsi memiliki data yang faktual. Tidak seperti hari ini. Kalau hari ini pembangunan RAPBD-nya untuk 2026 bulan April mau dibahas, datanya data 2 tahun yang lalu. Wajar kalau orang sudah dikubur masih dapat bantuan sosial. Kenapa orang dikubur masih punya bantuan sosial? Karena yang dilaporkan di data kependudukan secara umum hanya kelahiran dan perkawinan. Itu pun perkawinan yang dicatatkan. Kalau yang tidak dicatatkan tidak dilaporkan. Dan sekarang diancam oleh pidana. Nah, karena tidak dicatatkan, saya silakan dicek. Di data kependudukan di Dishub ada nggak yang laporan kematian dalam setiap hari? Bahkan dalam hitungan saya Pak Wali, nanti kita di data integrasi, pelaporan kelahiran, kematian, jumlah pernikahan itu harus dilaporkan melalui sistem dalam setiap tenaga pencatat di setiap RT, sehingga muncul database dalam setiap hari muncul di layar HP-nya Pak Wali Kota. Penduduk Depok hari ini tercatat sekian. Persis ketika kita tiap hari menyampaikan pendapatan dan pengeluaran kasda. Ini harus terjadi untuk apa? Untuk agar pembangunan ini memiliki kapasitas data yang memadai. Kenapa? Kelemahan negeri ini, kelemahan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun kerangka kerja pembangunan adalah kelemahan di data yang tidak faktual. Ini kelemahan. Dan yang terakhir, survei yang harus dilakukan juga adalah survei kepemilikan rumah. Benarkah warga di Jawa Barat misalnya kekurangan rumah, tidak memiliki rumah? Berapa rasio yang tidak punya rumah? Berapa orang yang rumahnya lebih dari satu? Kemudian dipastikan rumah-rumah pembangunan perumahan yang dikembangkan oleh developer itu harus dicek apakah ada penghuninya atau tidak. Kenapa? Karena hari ini orang memandang rumah bukan kebutuhan dasar, tapi kebutuhan investasi. Untuk itu nanti harus ada batasan. Batasannya apa? Rumah tidak boleh menjadi sarana untuk investasi. Kenapa? Karena rumah kalau menjadi sarana investasi memberikan dampak kerugian bagi yang lain. Beda dengan emas. Beda dengan uang yang disimpan di bank. Beda dengan saham. Ini yang harus dibangun. Kenapa? Semakin kaya orang, semakin dia membangun rumahnya besar, semakin mengambil lahan, semakin menimbulkan problem bagi yang lain. Di kota-kota besar itu terjadi disparitas antara pengembang besar dengan pengembang kecil. Pengembang besar membangun rumah di Uruk, drainasenya gede-gede, ruang resapan airnya terbuka, jalannya lebar-lebar, tanahnya luas. Pengembang kecil, sawah dibabat, langsung dibuatkan fondasi, drainasenya tidak dibangun dengan sempurna, ruang terbuka hijaunya nyaris tidak ada. Kalau terjadi banjir itu kenapa? Karena seringkali di daerah yang rumahnya besar-besar ini, yang di daerah elit ini, yang lubang airnya besar-besar itu memberikan dampak terhadap rumah yang sebelah yang masyarakat menengah ke bawah itu. Ini yang terjadi. Nah, untuk itu karena perumahan pemukiman memiliki misi untuk membangun 3 juta rumah, maka programnya menurut saya
bisa satu membangun rumah baru, dua membangun rumah vertikal, tiga mengambil alih perumahan-perumahan yang kosong yang tidak dihuni untuk diakuisisi oleh pemerintah, kemudian diserahkan kepada masyarakat yang tidak punya rumah. Bapak silahkan cek, itu di daerah Cikampek. Itu ada satu perumahan pemiliknya nggak ada. Yang penghuninya adalah masyarakat yang nomaden, kalau bahasa istilah pertanian, hutan. Masyarakat yang biasa di pasar Cikampek, di kolong jembatan, menghuni di situ. Nanti kalau nasibnya jelek, yang punyanya datang. Mereka harus keluar. Itu perumahan itu luas sekali, rumahnya banyak, kumuh tidak terurus. Ini juga bisa menjadi solusi, kan gitu. Di beberapa wilayah itu ada satu perumahan, Pak. Penghuninya itu rata-rata perempuan, muda-muda. Kemudian tiba-tiba hilang penghuninya. Saya tanya, kenapa pada hilang penghuninya? Karena suaminya sudah pada pensiun. Itu rata-rata istri simpan. Untuk itu ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan siang hari ini membangun spirit kita, dan Kementerian Perumahan Pemukiman adalah kementerian yang terdepan, yang dibutuhkan semua orang, pria, wanita, tua, muda, laki-laki, perempuan. Siapapun yang menikah, pasti yang dicari adalah rumah. Ingat rumah, ingat Kementerian PKP. Terima kasih. Assalamualaikum.